Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadli Hakim, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam, akan menjelaskan tentang tafsir Tarbawi. Yang pertama, tafsir Tarbawi itu diambil dari kata fassara yufassiru, yaitu menimbang. Tafsir sendiri menurut para ulama adalah sebuah cara untuk mengulik makna yang ada dalam kandungan ayat suci Al-Quran. Sedangkan Tarbawi sendiri adalah diambil dari kata merobbi, yaitu suatu proses mendidik, suatu proses memberikan nilai-nilai baik kepada yang diberikan agar menjadi hamba Tuhan yang bertakwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa tafsir Tarbawi merupakan upaya-upaya untuk mengulik makna-makna ayat suci Al-Quran tentang cara-cara mendidik seseorang untuk menjadi manusia yang bertakwa. Nah, kemudian dalam tafsir Tarbawi sendiri terdapat dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan retorik atau pendekatan secara balago, yaitu dimana pendekatan ini memerlukan keahlian dalam berbicara atau keahlian dalam bahasa Arab itu sendiri, dimana setiap penggunaan pelafalan itu dapat kita tarik makna yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga pendekatan pedagogis, yaitu pendekatan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam tubuh manusia melalui penglihatan, pendengaran, yang tujuannya adalah untuk mendidik manusia itu sendiri agar menjadi insan kamilan. Nah, kemudian selain pendekatan dalam tafsir Tarbawi juga terdapat metode-metode yang digunakan untuk menarik sebuah tafsir Tarbawi itu sendiri. Nah, di antara metode yang lazim diketahui, yang pertama itu ada metode ijmali. Metode ijmali itu adalah menafsirkan secara global atau secara keseluruhan dalam satu ayat gitu ya. Nah, kemudian tafsir ijmali ini biasanya terdapat dalam banyak kitab-kitab tafsir yang menggunakan tafsir ijmali ini. Nah, kemudian ada juga tafsir muqaran atau komparasi, di mana dalam menafsirkan ayat tersebut kita memerlukan pembanding gitu ya dengan ayat yang lain ataupun dengan hadis untuk mengulik makna dari tafsir itu lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Nah, kemudian ada tafsir tahlili, yang mana mengedepankan analisis. Nah, tafsir tahlili ini biasanya menggunakan pendekatan perkata gitu ya, dimana dalam menafsirkan metode tahlil itu sendiri akan dikulik secara dalam satu ayat, lafal demi lafal gitu ya. Nah, kemudian hubungan antara ayat dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada metode maudhu'i atau metode tematik, di mana metode ini
menyesuaikan dengan bahasan yang diangkat gitu ya dalam sebuah pengkajian tafsir itu sendiri. Nah, dalam metode Maudhi'i di tafsir Tarbawi berarti tematik yang diambilnya adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tarbawi itu sendiri. Nah, kemudian istilah-istilah dalam Al-Quran yang terkait dengan pendidikan itu, yang pertama ada tarbiyah gitu ya. Yang tadi tarbiyah itu maknanya adalah mendidik gitu ya. Nah, pendidik yang sebenarnya itu adalah Allah Ta'ala gitu ya. Dalam banyak ayat gitu ya disebutkan Allah adalah Rabbul Alamin gitu ya. Nah, jadi sejatinya pendidikan itu haruslah mengembalikan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ada ta'lim gitu ya, yang berakar kata dari alama yu'alimu gitu. Yang artinya mengetahui. Jadi kalau ta'lim itu artinya pengajaran atau transfer ilmu, di mana ta'lim ini adalah kegiatan yang dilakukan dari orang yang mengajarkan kepada yang diajarkan untuk memberikan informasi-informasi. Nah, kemudian ada tazkiyah. Tazkiyah itu sendiri maknanya adalah pembersihan atau penyucian gitu ya, dimana maksudnya adalah dalam melakukan transfer ilmu ataupun mendapatkan hal-hal yang baru, sejatinya itu adalah untuk memurnikan hati kita dari sifat-sifat keduniawian gitu ya. Dimana semakin kita banyak mengetahui, kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya seorang muslim itu harus senantiasa menyucikan dirinya, menghisap dirinya terlebih dahulu sebelum menghisap orang lain, sebelum dihisap di yaumil akhir. Nah, itu adalah makna dari tazkiyah. Kemudian ada juga tadris ya. Tadris ini tidak jauh beda dengan ta'lim, namun tadris ini diajarkan oleh seorang mudaris yang perannya itu selain memberikan ilmu, namun juga menjelaskan tentang cara-cara kemudian makna yang ada di dalamnya, sehingga tadris sendiri adalah sebuah transfer ilmu yang berkelanjutan. Nah, kemudian cara-cara atau langkah-langkah menafsirkan ayat terkait rumusan pengertian pendidikan Islam. Nah, dalam dalam menjelaskan atau menafsirkan ayat tafsir Tarbawi itu sendiri, tentu kita tidak bisa sembarangan langsung pada kesimpulan. Nah, yang pertama itu salah satu caranya adalah dengan menentukan tema terlebih dahulu. Kita tentukan problematika pendidikan apa yang ingin kita temukan solusinya. Nah, kemudian setelah kita menentukan tema atau mungkin rumusan masalahnya, barulah kita menghimpun atau mencari ayat-ayat yang sekiranya dapat terkait dengan tema atau rumusan masalah yang akan kita bahas. Nah, setelah kita menghimpun ayat tersebut perlu diproses terlebih dahulu dengan cara menganalisisnya berdasarkan kitab-kitab tafsir oleh ulama-ulama terdahulu yang relevan dengan tema yang diangkat. Nah, kemudian setelah itu kita meneliti ayat-ayat yang sudah ditemukan untuk kita rampungkan kembali terkait tafsir Tarbawinya. Nah,
Kemudian barulah setelah itu kita bandingkan lagi gitu ayat-ayat yang telah kita kumpulkan dengan ayat-ayat yang lain ataupun eh, hadis ataupun kias dan sebagainya yang bisa kita petik nilainya dalam tafsir Tabawi itu sendiri. Barulah kita dapat mengambil kesimpulan dari tafsir Tabawi itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang tidak berkenan, mohon dibukakan untuk maaf sebesar-besarnya. Aku lu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.